Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Top Tips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Top Tip yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu kewajaran seorang yang berjual beli mengharapkan keuntungan yang sangat besar dalam hal perniagaannya. Tapi dalam Islam tidak hanya keuntungan yang harusnya dikejar, tapi keberkahanlah yang lebih diutamakan. Karena itu, kejujuran menjadi patokan utama. Hal inilah yang dilakukan oleh Abu Hanifah atau Imam Hanafi dalam perniagaan. Dari 4 imam mazhab itu, Imam Hanafi merupakan salah satu ulama yang berprofesi sebagai pedagang atau sebagai istilah kekinian adalah entrepreneur. Nah, prinsip-prinsip kejujuran menjadi basis utama beliau dalam hal menjalankan perniagaan ini. Sebagai contoh, suatu hari datang kepadanya seorang perempuan. Perempuan tua ini hendak menjual baju atau kain yang dia miliki. Maka langsunglah sang perempuan ini memberi patokan harga kepada sang imam. Wahai imam, belilah ini dengan harga 100 dirham. Kata si perempuan ini kepada Imam Hanafi. Maka setelah mengecek barang itu, kata sang imam, wahai ibu, sungguh barangmu ini bisa dihargai jauh lebih besar dari itu. Maka kata sang ibu ini, baiklah kalau gitu, maka belilah kainku ini, bajuku ini dengan harga 200 dirham. Kembali sang imam berkata, wahai ibu, masih bisa dihargai lebih tinggi dari itu. Maka berucap lagi sang ibu menawarkan harga, baiklah kalau seperti itu, belilah barangku ini dengan harga 400 dirham. Kembali sang imam mengutarakan bahwa kainnya itu, baju sang ibu itu bisa dihargai jauh lebih tinggi dari 400 dirham yang diajukan oleh sang ibu. Maka melihat apa yang dilakukan oleh sang imam, yaitu Imam Hanafi, sang ibu ini merasa tersindir, merasa direndahkan, sehingga beliau bertutur, wahai imam, apakah engkau tengah merendahkan diriku? Kenapa engkau melakukan demikian? Kata sang ibu ini. Nah, melihat gelagat ini kurang positif itu, maka sang imam mengusulkan, baiklah ibu, bila engkau tidak percaya dengan apa yang aku katakan, silahkan carilah tukang taksir harga yang dapat engkau percaya. Bila engkau sudah temukan berapa harga pas dari barangmu ini, datanglah kemari. Sang ibu ini akhirnya mencari seseorang yang bisa menaksir harga yang tepat dari barangnya itu. Maka ditemukanlah bahwa barang ibu itu, yaitu baju itu tadi, dihargai 500 dirham. Maka setelah mendapatkan penjelasan itu, kembali sang ibu itu mendatangi Imam Hanafi dan menjelaskan bahwa beliau telah mendapat penjelasan bajunya itu berharga 500 dirham. Maka diambillah baju itu, kemudian Imam Hanafi memberikan uang sebesar 500 dirham. Nah, itu contoh kejujuran dari Imam Hanafi. Beliau tidak hanya semata ingin mengambil keuntungan pribadi, tapi juga ingin memberi keuntungan bagi pelanggannya. Di hari yang datang juga seorang perempuan miskin. Maka perempuan itu hendak membeli sesuatu, namun uangnya tidak cukup. Dengan khawatir uangnya tidak cukup, maka bertuturlah perempuan ini kepada Imam Hanafi. Wahai imam, sesungguhnya aku ini orang miskin, maka aku memohon padamu untuk memberi aku harga pokok dari barang yang aku inginkan. Jadi poinnya, sang ibu ini harap kepada sang imam untuk memberikan harga pokok saja, tidak mengambil untung dari sesuatu atau barang pakaian yang ingin dia beli. Maka ditunjuklah barang yang menjadi hajatnya, ini berapa harganya. Maka kata sang imam, ini harganya 4 dirham. Kagetlah sang ibu itu karena merasa kok murah sekali, sehingga kembali hampir sama dengan kasus ibu yang pertama. Wahai syekh, wahai imam, apakah engkau tengah meremehkanku dengan memberi harga semurah itu? Maka kata Imam Hanafi, wahai ibu, bukankah engkau tadinya meminta bahwa aku memberikan engkau harga pokok? Dan sungguh barang ini saya beli 4 dirham dan aku membeli dua barang. Yang satu harganya 4 dirham, maka ini pun harganya 4 dirham. Silahkan kalau engkau hendak mengambil, dan engkau sendiri meminta supaya diberi harga pokok, dan itulah harga pokok yang saya keluarkan untuk mendapatkan pakaian ini. Nah, maka diambillah
barang itu oleh sang ibu, kemudian mendoakan kebaikan, keberkahan bagi perniagaan Imam Hanafi, karena begitu jujurnya beliau dalam mempraktekkan perniagaan jual beli. Nah, kasus yang lain pernah suatu ketika Imam Hanafi menitip, karena beliau ada keperluan, maka kepada koleganya beliau berpesan, "Wahai fulan, sesungguhnya barang ini ada cacatnya," kata Imam Hanafi. "Tolong kalau ada yang hendak membeli barang ini, sampaikanlah harganya demikian dan tunjukkanlah cacatnya." Maka setelah berpesan, berlalulah Imam Hanafi. Ketika kembali, selepas menyelesaikan hajatnya, kembali ke toko yang dimiliki, bertanyalah kepada koleganya tentang barang yang telah dititipkan. Maka sang kolega mengatakan bahwa barang itu telah laku, namun beliau lupa untuk menuturkan tentang cacat barang itu. Maka kagetlah Imam Hanafi, demi menghindari sesuatu yang haram terkait dengan jual beli yang beliau lakukan, maka uang hasil dari penjualan itu tadi langsung beliau infakkan, sehingga beliau tidak mengambil sama sekali uang penjualan dari pakaian yang ternyata ada cacat, dan koleganya yang sudah titipkan tadi lupa untuk memberitahu sang pembeli. Nah, inilah prinsip-prinsip perniagaan, jual beli, muamalah dalam Islam, dan itu pula yang diterapkan oleh orang-orang soleh terdahulu, dan sejatinya Al-Quran sangat tegas dalam hal ini dengan memberikan ancaman bagi mereka yang berniaga tapi bermain curang di dalamnya. Semoga inspirasi atau teladan yang dicontohkan oleh Imam Hanafi ini bisa menjadi rujukan kita bagaimana menjalankan bisnis sehingga bukan hanya keuntungan materi yang kita dapatkan, tapi juga keberkahan yang akan menghantarkan kita ke surga yang kita dapati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.